semangat. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat selalu ya. Selamat berjumpa lagi bersama Bu Siva dalam pelajaran IPS. Anak-anak hebat, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatannya. Sebelum mulai pelajaran, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing agar dapat dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ilmunya dapat bermanfaat. Pertemuan kali ini adalah mengenai agrikultur di Indonesia. Selamat belajar. Apakah kalian tahu tentang ekonomi agrikultur? Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Ekonomi agrikultur meliputi budidaya tanaman, bercocok tanam atau peternakan, dan bisa juga pemanfaatan mikroorganisme dan enzim dalam pengolahan produk seperti pembuatan keju dan tempe. Wah, menarik ya. Definisi agrikultur. Menurut T.J. Rimando, agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Sedangkan menurut Abellanosa dan Papa, agrikultur adalah pengembangan tanaman dan hewan bagi kebutuhan manusia. Agrikultur merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Agrikultur sinonim dengan pertanian. Aktivitas agrikultur berdasar pada pengetahuan dan memerlukan keterampilan tertentu. Agrikultur umumnya berkaitan dengan pembudidayaan lahan untuk mengembangkan tumbuhan dan hewan untuk kebutuhan manusia. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produksi pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBM. Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai tanaman lain. Ada beberapa faktor yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia. Faktor pendukung ekonomi agrikultur. Keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. 10% dari spesies adalah tumbuhan berbunga, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, serta 17% burung di dunia terdapat di Indonesia. Potensi sumber hayati yang berasal dari tumbuhan terdiri dari 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, dan 55 jenis tanaman rempah. Potensi keberagaman hayati ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber pakan ternak, bahan baku farmasi, bahan baku industri, dan bahan obat-obatan. Lahan pertanian. 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, jumlah luasan
dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau, serta curah hujan cukup tinggi merupakan potensi yang dapat menunjang pertanian. Meskipun demikian, potensi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Tenaga kerja. Saat ini ada 35 juta tenaga kerja di sekitar agrikultur. Sayangnya, persebarannya belum merata dengan persebaran lahan, sehingga ada daerah yang kelebihan tenaga kerja dan ada pula yang kekurangan tenaga kerja. Selain itu, jika kemampuan dan keterampilan tenaga kerja ditingkatkan, maka tingkat produksi juga akan meningkat. Pasar. Bahan pangan hasil olahan dari sektor agrikultur memiliki potensi untuk dimanfaatkan lebih dari 230 juta orang. Jumlah konsumen bahan pangan yang sangat besar ini merupakan potensi pasar yang besar untuk sektor agrikultur. Oleh karena itu, bahan pangan hasil olahan tadi harus terus dikembangkan guna meningkatkan dan memaksimalkan potensi pasar. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modalnya terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sangat sederhana. 4. Sangat dipengaruhi musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. 6. Akses terhadap kredit teknologi dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain: A. Eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. C. Perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan jaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Demikianlah materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.